Selamat pagi. Apakah ada tokoh-tokoh yang menginspirasi dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air? Tentu saja ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lindriani dengan nomor induk mahasiswa 2024120009. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 1 di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Nafis Tabalong. Saya membuat video ini untuk melakukan pemenuhan tugas mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Khairul F1 SHI MPD. Tema yang saya ambil yaitu di sini saya mengambil judul Pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam membentuk generasi yang cinta tanah air. Melalui pendidikan, anak muda dapat memahami sejarah, budaya, dan nilai-nilai luhur bangsa yang pada akhirnya akan menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Pendidikan berperan penting dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui beberapa aspek. Yang pertama, menumbuhkan rasa bangga dan cinta terhadap bangsa. Contohnya seperti apa? Seperti mengenalkan sejarah bangsa. Pendidikan sejarah membantu memahami perjuangan para pahlawan, meneladani nilai-nilai luhur seperti patriotisme, persatuan, dan semangat jiwa. Kemudian mengajarkan budaya dan tradisi. Pendidikan budaya dan kesenian menguatkan rasa memiliki terhadap budaya dan tradisi Indonesia. Kita diajak untuk mengenal dan menghargai kekayaan budaya bangsa seperti musik, tari, seni rupa, dan juga bahasa daerah. Kemudian ada membangkitkan rasa nasionalisme. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan kita tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, menghormati simbol-simbol negara, juga mengutamakan kepentingan bangsa. Nah, dari aspek pertama tadi, apakah ada tokoh-tokoh yang menginspirasi untuk menanamkan rasa cinta tanah air? Tentu saja ada. Contohnya seperti pahlawan nasional Soekarno, Muhammad Hatta, Jenderal Sudirman, dan juga Cut Nyak yang berjuang gigih dalam melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Mereka menunjukkan semangat patriotisme yang sangat tinggi dan juga rela berkorban untuk bangsa. Ada juga tokoh seni dan budaya seperti Raden Saleh, Khairil Anwar, dan Afandi. Mereka menunjukkan kecintaan mereka terhadap tanah air melalui karya seni mereka. Mereka menggunakan seni sebagai media untuk mengekspresikan jiwa dan budaya Indonesia. Kemudian ada tokoh pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara yang berjuang untuk mencerdaskan bangsa melalui pendidikan. Mereka menunjukkan komitmen untuk membangun generasi penerus yang cerdas, berakhlak mulia, dan juga cinta tanah air. Selanjutnya lagi ada tokoh agama yaitu Gus Dur yang memperjuangkan toleransi antar umat beragama dan persatuan bangsa. Mereka menunjukkan nilai-nilai luhur agama yang mengajarkan cinta kasih, persatuan, dan toleransi. Nah, selain tokoh-tokoh tadi, masih ada banyak tokoh lain yang dapat menginspirasi kita dalam menanamkan rasa cinta tanah air. Mencintai tanah air tidak cukup dengan hanya membanggakannya, tetapi juga dengan melakukan hal-hal positif yang dapat memajukan dan mensejahterakan bangsa. Lanjut ke aspek kedua, yaitu meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap bangsa, seperti menganalisis permasalahan bangsa. Pendidikan membantu memahami berbagai permasalahan yang telah dihadapi oleh bangsa, seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, dan juga kerusakan lingkungan. Kemudian, membangun solusi dan inovasi. Pendidikan mendorong kita untuk berpikir kritis, mencari solusi, serta membangun inovasi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi bangsa.
Kemudian, mendorong partisipasi aktif. Pendidikan mengajarkan untuk terlibat aktif dalam kegiatan sosial dan juga berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik dari skala besar maupun kecil. Contohnya seperti berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemilu. Sini kita bisa menjadi pemilih yang bertanggung jawab. Itu kita harus mencari pemimpin yang berintegritas, kompeten, serta adil dan mengetahui visi dan misi calon pemimpin, atau bisa juga dengan menjadi relawan pemilu untuk membantu pemilu berjalan dengan lancar dan adil. Kemudian dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara, seperti membayar pajak dengan tepat waktu dan jujur untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik, dan juga menghormati hukum, seperti menjalankan peraturan dan hukum yang berlaku di negara, dan ikut serta dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Nah, yang perlu diingat di sini ialah setiap orang memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Tidak peduli seberapa kecil besar kita berkontribusi, semuanya akan ada upaya positif. Berpartisipasi dalam pembangunan juga tidak harus dilakukan dengan cara-cara yang spektakuler. Bisa dilakukan dengan cara menjaga kebersihan lingkungan, bersikap ramah, menghormati orang lain, itu juga sudah termasuk dalam kontribusi yang berharga. Kemudian berpikir kritis dan proaktif. Nah, jangan takut untuk menyampaikan pendapat dan ide-ide, serta ikut mengawasi jalannya pembangunan. Dengan berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa, kita dapat bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Selanjutnya masuk ke aspek yang ketiga, yaitu membentuk karakter dan berperilaku positif, seperti menanamkan nilai-nilai luhur. Nah, pendidikan menanamkan nilai-nilai luhur melalui kejujuran, kepedulian, toleransi, dan juga gotong royong. Kemudian ada mengembangkan keterampilan sosial. Nah, pendidikan mengembangkan keterampilan sosial melalui komunikasi, kerjasama, dan kepemimpinan. Nah, ada juga menumbuhkan rasa empati. Di sini pendidikan membantu menumbuhkan rasa empati terhadap sesama dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Kesimpulannya, pendidikan dapat membantu anak muda dalam mengembangkan potensi diri dan kemampuannya, sehingga mereka dapat berkontribusi secara nyata dalam membangun bangsa. Dengan demikian, pendidikan memegang peranan penting dalam membangun generasi muda yang cinta tanah air. Melalui pendidikan yang berkualitas, anak muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter, berwawasan luas, dan siap untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Saya kira cukup sampai di sini presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi generasi muda dalam mencintai tanah air. Terima kasih telah menonton video presentasi ini. Saya akhiri. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.